Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan kuliah secara online. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang patologi infeksi paru. Infeksi saluran napas merupakan kasus yang sering dijumpai pada pasien jika dibandingkan dengan infeksi di organ yang lain. Berdasarkan anatominya dibagi menjadi dua, yakni saluran napas atas dan saluran napas bawah atau paru. Di saluran napas atas, umumnya infeksi disebabkan karena virus. Sebagai contoh infeksi saluran napas atas adalah common cold, pilek, kemudian pharyngitis, radang tenggorokan. Sedangkan infeksi saluran napas bawah atau paru bisa disebabkan oleh banyak kuman. Bisa bakteri, virus, mikoplasma jamur, dan ada infeksi pada paru tersebut disebut sebagai pneumonia. Infeksi pada parenkim paru bisa karena gangguan pertahanan lokal dan sistemik. Berikut di bawah ini merupakan faktor risiko terjadinya gangguan pertahanan lokal dan sistemik di paru. Pada seseorang yang mengalami penurunan kesadaran atau gangguan otot pernafasan, misalkan karena anestesi, gangguan saraf atau pengaruh obat-obatan, atau adanya nyeri dada, akan menimbulkan penurunan refleks batuk. Dan refleks batuk yang turun ini bisa menyebabkan gangguan pertahanan. Sebagaimana diketahui, batuk itu merupakan salah satu mekanisme pertahanan untuk mengeluarkan benda asing dari saluran napas. Kemudian perilaku merokok, paparan gas atau panas yang korosif, infeksi virus, dan faktor genetik bisa memengaruhi fungsi atau merusak lapisan mukosiliar di saluran napas. Sehingga fungsi mukosiliar untuk membersihkan kotoran atau kuman di saluran nafas mengalami gangguan. Keadaan gangguan lokal yang lainnya adalah adanya fibrosis atau adanya sumbatan di saluran nafas. Terjadilah akumulasi sekresi di sana dan akumulasi ini akan mengganggu fungsi pernapasan. Mekanisme yang lainnya adalah adanya intoksikasi oksigen, kemudian kebiasaan minum alkohol atau merokok atau adanya anoksia dapat berefek pada gangguan fungsi imun di sana. Jadi gangguan proses fagosit yang selanjutnya menimbulkan kerentanan terhadap infeksi. Faktor yang lainnya adalah adanya bendungan dan edema di paru. Ini juga meningkatkan risiko infeksi di paru. Faktor yang lainnya adalah faktor sistemik. Bisa karena penyakit kronis, penurunan sistem imun, terapi imunosupresi, atau adanya leukopenia. Infeksi di paru atau pneumonia dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Di antaranya adalah adanya kerusakan di parenkim paru, adanya nekrosis, atau muncul abses. Misalkan karena infeksi pneumococcus atau Klebsiella. Jika dilihat secara anatomi, pola pneumonia pada bakteri bisa ada dua macam, yakni yang berupa bercak-bercak, misalkan pada bronchopneumonia, atau pneumonia yang merata atau difus, misalkan pada kasus pneumonia lobaris. Gambaran ini bisa dilihat melalui pemeriksaan radiologi. Kemudian komplikasi yang lainnya adalah penyebaran ke bagian tubuh yang lainnya. Adanya pneumonia bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya, di pleura, bisa menimbulkan peradangan di sana, dan bisa juga menimbulkan penyebaran infeksi ke darah. Adanya kuman di dalam darah bisa
berlanjut menimbulkan infeksi di organ yang lain, misalkan menimbulkan peradangan pada katup jantung, menimbulkan gangguan fungsi pompa jantung, menimbulkan infeksi di otak, ginjal, limpa, di sendi atau yang lainnya. Respon peradangan pada pneumonia lebaris bisa dibagi menjadi 4 stadium. Stadium yang pertama adalah kongesti, stadium yang kedua hepatisasi merah, stadium yang ketiga hepatisasi abu-abu, dan yang keempat adalah resolusi. Bisa diperhatikan pada gambar di bawah dan di samping kanan ini adalah stadium dari respon peradangan tersebut. Stadium yang pertama adalah kongesti. Pada stadium ini terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Terjadi kongesti pembuluh darah yang melebar. Kongesti terjadi penumbukan cairan eksudat di dalam ruang alveolus sehingga paru tampak bengkak dan kemerahan. Pada keadaan ini disertai juga dengan adanya infiltrasi neutrofil di dalam ruang alveolus. Bisa diperhatikan di gambar di atas, ini adalah alveolus, tampak di antaranya ini adalah sel-sel radang. Ini adalah neutrofil mengisi ruang alveolus. Dan bisa jadi di sana juga dijumpai adanya kuman. Kemudian stadium berikutnya adalah hepatisasi merah. Pada stadium ini terjadi penumbukan fibrin disertai juga dengan masuknya sel darah merah ke dalam ruang alveolus, sehingga paru tampak lebih merah dan padat, konsistensinya seperti hati. Bisa juga disertai dengan adanya peradangan pada pleura. Stadium berikutnya adalah stadium hepatisasi abu-abu. Pada stadium ini eritrosit banyak yang hancur, kemudian disertai dengan adanya eksudat fibrinosupuratif. Banyak neutrofil juga yang ikut hancur, menimbulkan nanah di sana dan adanya fibrin di sana. Jaringan paru semakin padat dan tampak abu-abu. Dan yang terakhir adalah stadium resolusi. Pada stadium ini terjadi digesti enzimatik dari eksudat. Proses peradangannya reda. Berikut ini adalah tampilan anatomi dari bronchopneumonia yang tampak pada gambar sebelah kiri ini. Bisa diperhatikan tampak pola konsolidasi atau bercak-bercak pemadatan yang warna putih ini. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah gambaran pneumonia lobar. Tampak pemadatan secara difus di lobus paru. Kalau dilihat warnanya tampak keabu-abuan. Ini disebut sebagai hepatisasi abu-abu. Keadaan ini bisa karena adanya konsolidasi setelah proses peradangan.
Berikut ini adalah gambaran klinis dari infeksi pada paru. Di antaranya adalah adanya demam tinggi yang onsetnya mendadak, bisa disertai dengan menggigil, kemudian batuk dengan sputum yang mukopurulen. Purulen itu karena ada pus di sana, jadi seperti nanah, dan mukoid lengket. Bisa juga disertai dengan hemoptisis atau batuk darah. Kemudian jika terjadi radang pada pleura, bisa disertai dengan adanya nyeri pleuritik saat tarik nafas atau menghembuskan nafas, terjadi nyeri di dinding dada. Atau dengan auskultasi terdengar suara gesekan atau friction rub. Kemudian pemeriksaan radiologi bisa dijumpai adanya gambaran khas pada paru. Misalkan pada kasus pneumonia lobaris, tampak adanya gambaran radio opak di lobus yang terkena. Atau pada kasus bronkoneumonia adanya radio opak yang vokal, ada fokus-fokus radio opak. Secara garis besar, sindrom pneumonia ada 7. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pneumonia komunitas. Di antara ini adalah penyebab dari pneumonia komunitas. Bisa berupa bakteri, kemudian virus yang sekarang ini sedang menjadi pandemi, virus corona, itu masuk kategori ini. Pneumonia komunitas ini sulit dibedakan secara klinis maupun radiologi. Antara penyebab satu dengan yang lainnya, gambaran klinisnya mirip, baik pada virus atau bakteri. Pada bakteri biasanya disertai dengan adanya peningkatan petanda peradangan, terjadi peningkatan C-reaktif protein. Kemudian infeksi bakteri biasanya setelah terjadi infeksi virus sebelumnya, jadi menjadi infeksi sekunder setelah infeksi virus. Kemudian infeksi bakteri dapat menimbulkan eksudat di alveolus, dan eksudat ini bisa berlanjut menimbulkan konsolidasi atau pemadatan di paru. Adapun predisposinya pada usia tua di mana terjadi penurunan sistem imun, termasuk juga pada keadaan penyakit kronis, misalkan pada gagal jantung, juga bisa berefek pada penurunan sistem pertahanan di paru. Kemudian penyakit paru obstruktif kronik, diabetes mellitus, atau pada keadaan defisiensi imun, misalkan pada HIV AIDS. Berikut ini adalah beberapa kuman penyebabnya. Yang pertama, Streptococcus pneumoniae. Ini adalah etiologi yang paling sering kasus pneumonia. Pemeriksaan sputum bisa dijumpai adanya kuman ini dengan sifat gram positif. Bentuk kumannya Diplococcus seperti lancet dan bisa positif pada kultur darah. Dan pada sputum, pada kasus yang akut bisa dijumpai adanya neutrofil di sana. Pada pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi terjadinya sepsis,
Ini bisa dibantu dengan vaksinasi menggunakan kapsul polisakarida dari kuman ini. Kemudian penyebab yang lainnya adalah bakteri Haemophilus influenza. Ini merupakan bakteri gram negatif, bentuknya pleomorfik, memiliki kapsul, ada banyak tipe kapsulnya, tipe A sampai F. Untuk yang tipe B itu yang paling virulen dan bisa digunakan vaksin yang mengandung kapsul dari polisakarida dari bakteri ini. Dan ada juga yang tidak berkapsul, bisa menimbulkan berbagai infeksi di saluran napas. Bisa menimbulkan ISPA, otitis media, sinusitis, bronkonemoni, merupakan predisposisi infeksi saluran napas pada bayi atau anak prematur, pada keganasan, atau pada kasus defisiensi imun. Dan bisa menjadi infeksi sekunder setelah infeksi virus sebelumnya, menimbulkan mortalitas yang tinggi pada anak. Respon imun pada bakteri ini bisa memunculkan konsolidasi paru yang bersifat lobular atau tersebar atau menyatu. Kemudian bakteri ini bisa menyebar ke organ yang lain, menimbulkan meningitis, konjungtivitis, septikemia, endokarditis, pyelonefritis, kolesistitis, artritis, dan juga bisa sebagai penyebab eksaserbasi pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik. Bakteri lain sebagai penyebab pneumonia adalah Moraxella catarrhalis. Bakteri ini ditemukan sebagai penyebab pneumonia pada usia tua, kemudian menimbulkan eksaserbasi akut pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis dan dapat menimbulkan otitis media pada anak. Kemudian Staphylococcus aureus. Bakteri ini bisa menimbulkan infeksi sekunder pasca infeksi virus sebelumnya, misalkan pada kasus campak atau influenza. Kemudian dapat menimbulkan komplikasi berupa abses dan emphysema. Pada kasus pasien dengan penyalahgunaan narkoba intravena, bakteri ini dapat menimbulkan endokarditis dan dapat sebagai etiologi pada pneumonia bersumber dari rumah sakit. Berikutnya adalah Klebsiella pneumoniae. Bakteri ini dapat menimbulkan pneumonia pada pasien dengan penurunan sistem imun, misalkan pada kasus malnutrisi atau pada kasus alkoholik kronik. Menimbulkan sputum yang mukoid dengan bercak darah. Ini karena bakteri ini mengandung kapsul polisakarida, sehingga menimbulkan dahak yang lengket, sulit untuk dibuang dahaknya. Kemudian bakteri Pseudomonas aeruginosa. Ini juga bisa sebagai etiologi infeksi bersumber dari rumah sakit. Dan bisa sebagai etiologi pneumonia pada pasien dengan fibrosis kistik, pasien dengan imunosupresi atau dengan neutropenia. Bisa menginfeksi darah, menimbulkan septikemia, dan ini sangat fulminan. Kemudian bakteri yang lainnya adalah Legionella pneumophila. Ini sebagai penyebab Legionnaires disease yang muncul secara epidemik atau sporadik atau pada kasus demam Pontiac.
Bakteri ini ditularkan melalui inhalasi atau aspirasi air minum yang terkontaminasi. Dan sebagai predisposisi infeksi pada paru, pada kasus penyakit jantung, gangguan ginjal, penurunan sistem imun, gangguan hematologi, pada kasus transplantasi organ, dan pada kasus imunosupresi dengan mortalitas yang cukup tinggi. Diagnosis cepat infeksi bakteri ini dengan menemukan antigen Legionella di urin atau di sputum, atau dengan pemeriksaan kultur. Berikutnya adalah pneumonia yang disebabkan oleh virus. Ada beberapa etiologi, diantaranya adalah virus influenza, virus respiratory syncytial, human metapneumovirus, kemudian adenovirus, rhinovirus, rubiola, varicella virus, dan virus corona yang saat ini menimbulkan pandemi. Adapun lokasi infeksinya dapat di saluran nafas atas maupun bawah. Virus-virus tersebut dapat memiliki tropisme di sel di saluran napas, dan selanjutnya menimbulkan efek sitopatik, yakni kematian pada sel yang diinfeksi oleh virus tersebut. Selanjutnya menimbulkan respon peradangan yang bisa lebih lanjut merusak jaringan dan organ serta sistem organ. Kemudian menimbulkan kerusakan di lapisan mukosiliar dan terjadi penurunan sistem imun lokal di sana, sehingga menjadi predisposisi terjadinya infeksi bakteri. Salah satu virus penyebab pneumonia adalah virus influenza. Virus ini genomnya memiliki 8 untai tunggal RNA dan digolongkan menjadi 3 golongan: influenza A, influenza B, dan C berdasarkan nukleoproteinnya. Influenza yang tipe A ini menimbulkan infeksi pada manusia, babi, kuda, dan burung, dan sempat menimbulkan pandemik dan epidemik. Bisa diperhatikan, ini adalah skematis dari genom virus tersebut. Terdiri atas 8 RNA untai tunggal. Adapun komponen virus yang digunakan sebagai penggolongan adalah protein hemagglutinins dan neuraminidase. Hemagglutinins ini digunakan virus untuk menempel atau menginfeksi sel dengan cara menempel pada polisakarida di sialic acid di permukaan sel. Sedangkan neuraminidase itu digunakan untuk membantu melepaskan virus yang baru terbentuk dari dalam sel. Ketika virus baru terbentuk, virus akan keluar dari dalam sel untuk menginfeksi sel yang lainnya, dibantu oleh protein atau enzim ini. Infeksi virus influenza dapat menimbulkan beberapa gangguan. Beberapa di antaranya yaitu efek pada pneumosit, menimbulkan gangguan pada kanal natrium. Akibatnya terjadi akumulasi cairan dalam ruang alveolus yang selanjutnya mengganggu fungsi pernapasan. Kemudian virus dapat mengganggu translasi mRNA dan selanjutnya mengaktifasi caspase, timbullah kematian sel, timbullah apoptosis. Selanjutnya, respon peradangan akibat virus ini bisa berlanjut menimbulkan kerusakan jaringan atau kerusakan organ. Terjadi aktivasi makrofag
peningkatan mediator peradangan, aktivasi endotel, dan aktivasi neutrofil. Dan yang lainnya adalah adanya infeksi sekunder bakteri, misalkan Staphylococcus aureus bisa menginfeksi dan menimbulkan komplikasi. Kemudian respon imun terhadap virus influenza ini diantaranya adalah interferon alfa dan beta bisa menghambat transkripsi dan replikasi virus. Selain itu, aktivasi sel NK dan sel limfosit CD8 dapat berperan menghambat penyebaran virus dengan cara membunuh sel manusia yang terinfeksi oleh virus tersebut. Dan sel plasma dapat menghasilkan antibodi anti hemagglutinin dan anti neuraminidase. Adanya peningkatan penyebaran infeksi di komunitas itu bisa karena didasari oleh adanya mutasi pada protein virus. Di antaranya adalah mutasi pada protein H dan N. Jika mutasi itu terjadi dalam jumlah yang sedikit, disebut sebagai antigenic drift. Jika mutasi itu dalam bentuk yang besar, menimbulkan bentuk baru yang sangat berbeda dengan bentuk sebelumnya, bisa disebut sebagai antigenic shift. Bagaimana peran antigenic shift maupun drift ini terhadap penyebaran penyakit? Ini bisa dijelaskan dengan adanya respon imun antibodi. Ketika seseorang yang terinfeksi virus akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap protein virus ini. Dengan perjalannya waktu, virus dapat mengalami mutasi, dan apabila mutasi tersebut tidak terlalu besar mutasinya, maka bisa jadi antibodi masih bisa bereaksi silang terhadap bentuk baru dari komponen virus ini. Ini bisa menjelaskan kenapa seorang manusia sering mengalami virus tapi tidak sampai parah. Bisa jadi karena virus tadi aktif karena mengalami mutasi, kemudian antibodi dengan segera bisa dihasilkan untuk mengatasi, untuk menetralkan komponen yang mutasi tadi, karena mutasinya tidak besar. Apa yang terjadi bila mutasi tersebut mutasinya cukup besar, maka tidak ada antibodi yang mengenali terhadap bentuk baru virus ini, sehingga manusia bisa sakit dan bisa menyebar ke manusia yang lainnya, yang mana manusia yang lainnya ini sama kondisinya, belum pernah menghadapi atau belum memiliki antibodi yang spesifik terhadap bentuk baru oleh virus ini karena perubahannya besar. Misalkan karena adanya rekombinasi, jadi penggabungan, misalkan ada virus 3 jenis ini menginfeksi satu sel yang sama, kemudian terjadi pencampuran genom virus. Muncullah virus yang isinya atau genomnya campuran dari ketiga jenis virus ini. Muncul virus jenis baru, sehingga timbullah penyakit yang lebih parah dibandingkan dengan yang ini. Dapat kita lihat ke belakang pada sejarah, pada 1919 terjadi pandemi influenza. Kematiannya cukup tinggi karena influenza babi. Ini karena antigenic shift tadi. Demikian juga pada tahun 2009, sama, terjadi pandemi penyebaran infeksi virus ke beberapa negara dalam wilayah yang luas. Kenapa? Karena manusia tidak lagi memiliki antibodi yang efektif untuk menghalangi virus baru ini.
Pada tahun 2011 juga sama, terjadi influenza burung H5N1 menimbulkan kematian di 15 negara karena pneumonia. Kecepatan mutasi atau besarnya mutasi itu memengaruhi perluasan atau penyebaran dari infeksi terkait dengan antibodi pada manusia yang terinfeksi tersebut. Berikutnya adalah virus corona yang menimbulkan pandemi saat ini. Virus ini merupakan virus yang memiliki envelope dengan genomnya terdiri atas satu untai RNA saja dengan panjang 26-32 kilobasa. Berikut ini adalah strukturnya. Yang warna kuning ini adalah protein spike, glikoprotein spike, yang nantinya bisa menempel pada reseptor di sel yang nantinya diinfeksi oleh virus ini. Di bawah ini adalah struktur dari RNA atau genom dari virus. Ada beberapa ORF, Open Reading Frame, atau tempat baca yang nantinya bisa dihasilkan berbagai protein. Ada protein non-struktural dan ada protein struktural. Kalau yang S ini untuk yang nantinya menjadi protein spike. Kalau E ini untuk envelope, M ini untuk membran, dan N ini untuk nukleokapsid. Nukleokapsid ini yang nantinya membungkus atau yang berikatan dengan RNA dari virus. Gambar di sebelah kiri adalah skematis pembagian jenis virus corona. Ada 4 genus, genus alfa, beta, gamma, dan delta, yang bisa menimbulkan infeksi pada manusia atau yang sudah diketahui dilaporkan menginfeksi manusia adalah yang genus alfa dan beta. Untuk yang coronavirus saat ini, yang tipe 2 itu adalah yang dari beta. Virus corona yang 2 ini menginfeksi sel manusia melalui reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Melalui protein ini di permukaan sel, virus atau bagian glikoprotein spike dari virus bisa menempel dan masuk ke dalam sel. Siklus hidup virus corona dapat dilihat pada gambar berikut ini. Virus menempel pada reseptornya, yakni ACE2 di sel. Ada beberapa sel dalam manusia yang banyak mengekspresikan reseptor ACE2. Di antaranya adalah sel pneumosit tipe 2. Melalui protein ACE2 ini, virus bisa menempel kemudian masuk ke dalam sel. Materi genetik atau genom dari virus akan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam sel, kemudian di sana akan digandakan. Selain digandakan, genom virus ini juga akan dibaca oleh ribosom. Kemudian dihasilkanlah protein-protein. Ada protein struktural dan non-struktural. Satu dengan yang lainnya
diperlukan untuk membentuk virus baru. Terbentuklah virus baru di retikulum endoplasmik, kemudian di Golgi, kemudian dikeluarkan melalui proses eksotiosis. Kemudian ini bisa menginfeksi sel yang lainnya. Berikut ini adalah respon tubuh terhadap infeksi corona. Virus corona menginfeksi sel melalui reseptornya. Virus masuk ke dalam sel. Virus ini kemudian mengaktifkan respon atau persinyalan yang berujung pada pengeluaran sitokin dan sinyal yang bisa meningkatkan respon imun juga. Di antaranya adalah DAMP, Damage Associated Molecular Pattern, jadi pola-pola atau molekul-molekul yang bisa digunakan untuk mengaktifkan sistem imun yang lainnya. Dan yang terjadi pada virus corona, aktivasi sistem imun ini, peningkatan sitokin peradangan terjadi berlebihan, dan itu yang mendasari timbulnya sepsis dan shock septik, timbullah kematian. Jadi kematian bisa karena ini. Diagnosis dari infeksi virus corona ini bisa ditegakkan melalui pemeriksaan PCR dengan mencari keberadaan materi genetik dari virus, atau dengan pemeriksaan mencari adanya antibodi yang spesifik terhadap virus. Ketika manusia terinfeksi oleh virus, antibodi ini dapat muncul secara spesifik, dan ini bisa dimanfaatkan untuk diagnosis. Adanya respon imun, imunitas seluler maupun humoral, juga berperan terhadap peningkatan sitokin ini. Disebut sebagai badai sitokin. Terjadi peningkatan beberapa jenis sitokin, dan ini selanjutnya mendasari keparahan penyakit coronavirus. Berikut ini adalah gambaran patologi virus corona. Ini adalah bukti keberadaan virus di dalam sel. Di bagian atas ini adalah bagian dari trakea. Dengan pewarnaan imunohistokimia bisa diperlihatkan ada sel-sel epitel yang positif mengandung virus. Ini adalah epitel kolumnar bersilia yang berwarna kemerahan ini positif mengandung virus. Artinya virus tersebut juga menginfeksi epitel kolumnar di saluran napas. Dan dilaporkan di trakea, di saluran napas atas, di bronkus, bronkeolus, dan epitel kelenjar submukosa juga positif mengandung virus. Kemudian di jaringan paru, keberadaan virus juga bisa dijumpai positif ada di pneumosit tipe 1 maupun tipe 2. Nah, ini yang tipe 1, ini yang tipe 2. Dan juga di makrofag. Nah, ini makrofag. Rupanya positif mengandung virus tadi. Dan juga di limfonodi di hilus, di jaringan limfoid, kelenjar getah bening juga bisa terinfeksi oleh virus. Kemudian respon di alveolus berupa adanya membran hialin di sana juga terbukti mengandung partikel virus. Yang G ini adalah gambaran di
limfonodi di hilus paru. Bisa tampak ada makrofag yang positif mengandung virus. Kemudian melalui pemeriksaan mikroskop elektron bisa tampak secara langsung virion di sana. Ini adalah di epitel saluran nafas, epitel kolumnar bersilia. Ini bagian luar epitelnya. Yang kecil-kecil ini adalah virion atau virus corona. Ini membuktikan bahwa virus ini ada di saluran nafas dan bisa dibatukkan kemudian disebarkan melalui droplet. Dan ini yang mendasari perlunya pembatasan kontak fisik, pembatasan dengan masker atau yang lainnya untuk mengurangi penyebaran melalui droplet ini. Kemudian di ruang alveolus, nah ini bisa dijumpai adanya partikel atau virion. Kemudian di pneumosit, nah ini adalah pneumosit tipe 2 di dalam sitoplasmanya. Di dalamnya ini berisi partikel-partikel virus. Kalau ini diperbesar tampak yang di bagian atas ini. Nah ini adalah partikel-partikel virus yang berada dalam suatu vesikel. Dan ini yang di sebelah sini, ini adalah bagian dari hialin membran yang ada di ruang alveolus. Begitu diperiksa di bawah mikroskop elektron, tampak dijumpai adanya partikel-partikel virus. Ini adalah partikel virus corona. Ini adalah virion dari virus corona. Kemudian di makrofag, nah, dalam fagosom ini dijumpai juga adanya virion. Nah, yang terjadi apabila virus menginfeksi alveolus, menginfeksi pneumosit tipe 1, tipe 2, terjadi kerusakan pneumosit, kemudian terjadi respon peradangan, aktivasi sel darah putih. Sel darah putih datang ke sana, kemudian aktivasi peradangan, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kapiler di dinding alveolus, jadi eksudasi, terjadi kebocoran plasma, terjadi udem mengenangi ruang alveolus. Selanjutnya ini akan mengganggu fungsi pertukaran gas oksigen dan CO2. Terjadilah gangguan fungsi napas. Selanjutnya terjadi pembentukan membran hialin, dan membran hialin ini juga selanjutnya akan memperparah gangguan nafas yang terjadi, gangguan fungsi pertukaran gas yang terjadi. Di samping karena aktivasi yang berlebihan dari sistem imun, terjadi peningkatan sitokin ini tinggi, dan ini bisa berefek pada multi organ. Terjadilah shock septic, terjadi penurunan tekanan darah, penurunan kesadaran, gangguan perfusi organ di semua bagian tubuh. Komplikasinya berupa kematian. Berikut ini adalah gambaran respon atau perubahan di jaringan di organ pernapasan. Yang di bagian bawah ini di daerah trakea, ini adalah bagian epitelnya. Di sana bisa dijumpai adanya peradangan. Bintik-bintik ini adalah infiltrasi dari sel radang, terutama radang mononuklear. Kemudian jika dilihat lebih dekat lagi, bisa tampak adanya
pengelupasan epitel. Jadi epitelnya mengelupas, ini menandakan adanya kematian sel-sel epitel di sana. Kemudian di bawahnya ini, di submukosanya ada pelebaran pembuluh darah, terjadi kongesti pembuluh darah. Kemudian kalau dilihat di alveolus, terjadi kerusakan alveolus yang difus berupa desquamasi dari sel-sel di sana. Jadi sel-sel di alveolus mengelupas, terjadi hiperplasia juga, pneumositnya tumbuh banyak. Kemudian adanya infiltrasi sel-sel radang, makrofag maupun neutrofil juga bisa ditemukan di sana, dan munculnya hyaline membran. Ini adalah hyaline membran. Dapat juga dijumpai adanya perubahan pada sel di alveolus. Dijumpai adanya pneumosit yang atipik, memiliki inti yang besar, dan ada juga sel yang memiliki inti yang banyak. Dan berada di antaranya adalah sel darah merah. Di sel darah merah bisa keluar dari pembuluh darah masuk ke dalam ruang alveolus. Berbagai respon dan perubahan pada organ di paru terutama itu bisa menimbulkan tanda dan gejala. Aktivasi dari sistem imun bisa menimbulkan gejala atau tanda demam, batuk, sesak napas, nyeri otot atau kelemahan. Kemudian adanya peradangan bisa mengenai saluran napas atas, bisa menimbulkan sputum. Meskipun sebagian besar kasus corona itu jenis batuknya itu batuk kering, tapi bisa juga sebagian kecil berupa batuk dengan sputum. Kemudian adanya nyeri telan, nyeri tenggorokan, pilek, sakit kepala, nyeri dada, batuk darah, dan juga diare. Ada penelitian yang menemukan bahwa virus corona bisa positif ada di feses, dan ini bisa memungkinkan atau mengindikasikan adanya infeksi di saluran cerna. Kemudian pemeriksaan laboratorium bisa dijumpai gambaran yang tampak di sebelah kanan ini. Adanya penurunan atau normal dari jumlah sel darah putih, terjadi penurunan limfosit, penurunan trombosit, terjadi gangguan pembekuan darah, pemanjangan prothrombin time, terjadi aktivasi proses pembekuan darah yang tampak berupa peningkatan kadar D-dimer, kemudian aktivasi sistem imun, terjadi peningkatan C-reaktif protein, kemudian peningkatan penanda kerusakan jaringan hepar atau kerusakan otot. Nah, ini semuanya menandakan adanya dampak pada sistem yang lainnya. Adanya gangguan atau kelainan pada sistem koagulasi dan organ yang lainnya. Kemudian pemeriksaan sitokin menunjukkan terjadi peningkatan banyak jenis sitokin, dan ini disebut sebagai badai sitokin. Badai sitokin ini yang menyebabkan kematian pada coronavirus. Adanya badai sitokin ini menimbulkan shock septik. Di samping kerusakan di jaringan paru itu sendiri bisa menimbulkan gagal nafas, menimbulkan kematian.
Gambaran paru ini bisa tampak pada pemeriksaan radiologi. Virus yang lainnya adalah virus human metapneumovirus. Virus ini bisa menimbulkan infeksi saluran napas di atas maupun di bawah, pada usia muda, usia tua, pada seseorang dengan imunosupresi, atau mengalami reinfeksi. Bisa menimbulkan bronkiolitis dan pneumonia. Gambaran klinisnya sama dengan virus yang lainnya. Dan virus ini belum ada vaksinnya. Secara umum, gambaran infeksi virus di saluran napas atas bisa berupa peradangan di mukosa, adanya hiperemi, edema, infiltrasi leukosit, limfosit, monosit sel plasma, kemudian diikuti dengan efek di kelenjar mukus. Di sana terjadi peningkatan sekresi, terjadi edema di hidung, terjadi sumbatan hidung, bisa di sinus, terjadi peradangan juga, dan bisa juga terjadi peradangan di tuba Eustachius, misalkan pada infeksi bakteri sebagai infeksi sekunder. Kemudian bisa pula menimbulkan peradangan pada tonsil, terjadi tonsilitis virus, dan bisa berefek pada peradangan di tonsil yang ada di saluran napas atas pada anak, di cincin Waldeyer. Nah, ini yang bisa menimbulkan gejala, misalkan anak sering mengalami gangguan pernafasan, nyeri telan, kemudian tidur mengorok, yang menandakan adanya peradangan di atau pembesaran di cincin Waldeyer. Kemudian bisa juga menimbulkan peradangan di laring dan trakea dan di bronkus. Ada edem di pita suara, sekresi mukus berlebihan di sana, adanya kerusakan epitel di sana, kemudian diikuti dengan infeksi bakteri sekunder, bisa memunculkan tanda adanya supurasi, adanya sputum yang kental, yang keruh. Apabila terjadi sumbatan di paru, bisa menimbulkan atelektasis, dan bisa juga berlanjut menimbulkan fibrosis. Nah, fibrosis ini bisa menjadi kerusakan yang permanen di paru. Bisa tampak di bagian gambar di bawah ini, terjadi perubahan nekrosis pada epitel, epitelnya banyak yang lepas, kemudian bisa juga diikuti dengan proliferasi epitel yang berlebihan dan disertai dengan kongesti dan perdarahan. Di avelus bisa dijumpai adanya respon inflamasi limfosit menginfiltrasi monosit juga, sel plasma, dan septum alveolus yang menebal disertai dengan adanya edema. Kemudian bisa diikuti dengan produksi membran hialin. Nah, munculnya membran hialin ini selanjutnya bisa berefek menimbulkan gangguan atau kegagalan pernapasan. Tampak pada kasus ini yang ditunjuk oleh panah hitam ini adalah membran hialinnya, berada dalam alveolus, dan di antara ini adalah proses peradangan.
Di sebelah kiri ini adalah sama, jaringan paru di alveolus penuh oleh infiltrasi sel radang. Dinding alveolus yang menebal ini karena infiltrasi limfosit dan sel plasma. Beberapa di antaranya tampak adanya fibrosis, yakni pertumbuhan kolagen, aktivasi dari fibroblast, dan ini bisa menimbulkan kerusakan permanen arsitektur dari paru. Jenis pneumonia yang berikutnya adalah pneumonia yang bersumber dari layanan kesehatan maupun rumah sakit. Kenapa ini digolongkan tersendiri? Karena kuman-kuman penyebabnya ini biasanya kuman yang lebih virulen dari kuman yang sebelum-sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Karena banyak pasien datang ke rumah sakit membawa penyakit, kuman-kumannya menyebar di sana. Dan biasanya pasien-pasien yang masuk rumah sakit itu adalah pasien yang rujukan, yang mana yang tidak sembuh dengan layanan di primer, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Tentunya kuman-kuman yang mendasari penyakit pada pasien tersebut adalah kuman yang mungkin sudah resisten atau mungkin lebih virulen dari biasanya, dan ini bisa menjadi tempat penyebaran atau adanya petugas kesehatan yang kunjungan ke rumah. Mungkin saja petugas kesehatan tersebut di bajunya atau di tubuhnya membawa kuman dari rumah sakit, menularkan ke pasien. Dengan demikian, sebagai faktor risiko dari pneumonia ini adalah pasien dengan riwayat pernah ke rumah sakit, misalkan dirawat di rumah sakit selama 2 hari atau lebih, atau adanya kunjungan rumah petugas kesehatan, atau pasien dengan kunjungan ke rumah sakit untuk hemodialisis, untuk terapi antibiotik intravena, kemoterapi, untuk perawatan luka atau perawatan yang lainnya. Dan ini mortalitasnya tinggi. Kenapa? Karena ini kuman-kuman ini adalah kuman mungkin yang tergolong virulen jika dibandingkan dengan yang ada di komunitas. Dan bisa juga sebagai predisposisi seorang pasien yang mengalami riwayat penyakit berat, tirah baring lama, imunosupresi, penggunaan antibiotik jangka panjang, dan yang menjalani tindakan invasif. Dan ini bisa berisiko terjadinya pneumonia. Pneumonia yang berikutnya adalah pneumonia aspirasi. Adanya flora normal di mulut bisa masuk ke saluran nafas melalui kejadian aspirasi. Bisa bercampur dengan bakteri aerob juga. Adanya aspirasi ini bisa muncul, atau sebagai faktor risikonya adalah pasien yang mengalami kelemahan, penurunan kesadaran, misalkan pada stroke, atau pasien dengan muntah, atau kelemahan atau gangguan refleks menelan, atau adanya iritasi cairan lambung bisa menimbulkan muntah dan bisa berefek atau berisiko menimbulkan pneumonia aspirasi. Dampaknya bisa terjadi nekrosis atau kematian di jaringan paru, dan bisa juga terjadi abses paru.
Jenis pneumonia yang lainnya adalah necrotizing pneumonia dan abses paru. Pada jenis ini paling sering karena bakteri anaerob dan bisa juga bercampur dengan bakteri aerob. Di antaranya adalah Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, dan Streptococcus pyogenes, dan Pneumococcus tipe 3. Pada kasus aspirasi, umumnya di paru kanan. Kenapa paru kanan? Karena secara anatomi paru kanan itu bronkusnya lebih vertikal, sehingga kalau ada benda asing lebih mudah masuk ke paru kanan. Yang berisiko mengalami aspirasi diantaranya adalah pasien dengan alkoholisme, dengan penurunan kesadaran, dengan anestesi, pasien dengan gangguan refleks batuk atau yang tirah baring karena penyakit atau sakit berat. Kemudian pasien dengan imunosupresi atau post transplantasi itu juga rentan mengalami infeksi paru. Dan bisa juga pada kasus adanya emboli septik yang bisa pada keadaan tromboplebitis atau endokarditis bakteri. Kemudian pada keganasan juga bisa, dengan adanya pertumbuhan tumor bisa menimbulkan sumbatan di paru dan berlanjut pada pneumonia. Kemudian pneumonia juga bisa karena trauma tembus dada atau penyebaran dari organ di sekitarnya. Misalkan ada infeksi di organ di sekitarnya bisa berlanjut ke jaringan paru. Atau bisa juga penyebabnya tidak diketahui, yang disebut sebagai penyakit abses paru kriptogenik. Ini adalah gambaran abses di paru. Ada 2 abses. Terjadi kerusakan supuratif, timbul pernanahan di sana, adanya kavitas berisi udara. Kalau dilihat secara radiologi, tampak ada kavitas, kemudian ada air fluid level, ada bagian udara yang berada di atas dan bagian cairan yang berada di bawah. Itu gambaran khas kalau ada abses, misalkan di paru. Gambaran klinisnya dari abses paru bisa berupa batuk, demam, sputum yang purulen atau kemerahan. Bisa juga disertai dengan adanya clubbing finger atau clubbing toe, di adanya pembesaran dari ujung jari, kaki atau tangan. Ini mungkin menandai karena adanya gangguan oksigenasi di jaringan yang berlangsung lama. Kemudian gambaran radiologi yang khas, dan adanya penyebaran infeksi di cavum pleura memunculkan peradangan, adanya penyebaran infeksi di otak menimbulkan abses juga di otak, di mening, atau perubahan di jaringan otak. Jenis pneumonia yang lainnya adalah pneumonia kronik. Berikut ini adalah penyebab-penyebabnya. Di antaranya yang termasuk adalah Mycobacterium tuberculosis, kemudian jamur juga. Sebagai contoh, histoplasmosis, seseorang yang menghirup debu yang mengandung spora dapat mengalami pneumonia ini. Gambaran klinisnya menyerupai tuberkulosis. Pemeriksaan radiologi bisa dijumpai adanya lesi koin, kemudian adanya batuk yang kronis, demam, keringat malam hari, kemudian adanya gambaran infeksi di ekstra paru, di mediastinum, di kelenjar adrenal, di hati, bahkan di mening.
dan terutama pada pasien yang mengalami imunosupresi dapat mengalami penyebaran infeksi. Berikut ini adalah gambaran di jaringan akibat infeksi histoplasma. Tampak di jaringan paru disumpai adanya granuloma. Ini menyerupai pada kasus infeksi Mycobacterium tuberculosis. Melalui pemeriksaan mikroskop juga tampak gambaran yang serupa, adanya nekrosis gaseosa, adanya fibrosis, kalsifikasi, adanya kavitas, dan konsolidasi. Diagnosisnya adalah dengan ditemukannya jamur ini, yakni adanya ragi di jaringan paru melalui pemeriksaan kultur atau pemeriksaan serologi. Kemudian pada keadaan fulminan terjadi penyebaran luas, infeksi ini bisa tidak dijumpai adanya granuloma dan adanya sel-sel fagosit yang mengandung ragi di tubuh. Contoh yang lainnya adalah blastomikosis. Blastomikosis ini bisa di paru atau menyebar luas atau di kulit. Gejala klinisnya bisa muncul mendadak, batuk produktif, sakit kepala, nyeri dada, kemudian berlangsung lama, terjadi penurunan berat badan, demam, nyeri perut, keringat malam hari, menggigil, dan anoreksia. Pemeriksaan radiologi bisa dijumpai adanya konsolidasi lobar, adanya infiltrat sel radang multilobar atau di perihilus, adanya nodul multipel atau miliar yang umumnya terjadi di lobus atas. Ini adalah gambaran blastomikosis. Tampak adanya yeast satu bentuk ragi. Berada di antaranya adalah neutrofil. Penyebab yang lainnya adalah kokidiomikosis, menimbulkan gejala demam, batuk, nyeri pleura, adanya erythema nodosum, erythema multiformis, dan ini bisa menyebar di kulit maupun sampai ke mening. Tampak pada pemeriksaan di bawah mikroskop adanya jamur ini. Jenis pneumonia yang lainnya adalah pneumonia pada individu dengan penurunan sistem imun. Pneumonia ini bisa dua gambaran, adanya infiltrat yang difus dan adanya infiltrat yang vokal. Seorang dengan imunokompromis atau dengan penurunan sistem imun itu bisa pada kasus seseorang dengan transplantasi organ atau sumsum tulang, seseorang dengan kemoterapi atau terapi radiasi, atau penderita HIV/AIDS. Pada kasus ini melalui pemeriksaan radiologi bisa dijumpai infiltrasi di paru dan tanda infeksi tersamarkan. Kenapa? Karena sebagian tanda infeksi tersebut karena aktivasi dari sistem imun. Kalau sistem imunnya mengalami penurunan, maka tanda-tanda aktivasi sistem imun bisa turun atau tersamarkan. Berikut ini adalah penyebab tersering dari kedua jenis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tuberkulosis paru. Gambaran infeksi Mycobacterium tuberculosis dapat dilihat pada gambar di depan.
pada infeksi yang awal, kuman Mycobacterium justru berkembang di dalam fagosit. Di sana dia bisa memanipulasi fagosom sehingga tidak efektif untuk mencerna atau menghancurkan kuman ini. Jadi kuman berkembang biak di dalam sel fagosit. Misalnya masuk ke dalam paru, kemudian di dalam makrofag alveolus, kuman bisa tinggal dan berkembang biak di sana. Dan ini bisa berlanjut menyebar ke bagian-bagian tubuh yang lainnya. Pada fase ini belum tampak adanya gejala yang khas. Jadi gejalanya seperti gejala flu ringan. Adanya kuman di dalam fagosit dapat dilihat pada gambar di depan. Ini adalah sitoplasma dari sel fagosit, tampak banyak mengandung kuman basil tahan asam. Ini bukti bahwa Mycobacterium tuberculosis bisa berkembang di sana. Dan apabila terjadi aktivasi sistem imun spesifik, aktivasi limfosit T helper tipe 1, selanjutnya menimbulkan perubahan respon terhadap infeksi ini. Terbentuklah granuloma. Granuloma ini berupa adanya fokus infeksi yang dikelilingi atau yang dibatasi oleh makrofag yang membentuk susunan berjajar seperti epitel, karena itulah disebut sebagai epiteloid. Kemudian berada di antaranya adalah limfosit. Nah, ini adalah limfosit yang mengalami aktivasi atau yang mengalami sensitisasi. Dan berada di antaranya adalah aktivasi dari fibroblast menghasilkan kolagen. Jadi fibrosis. Pada keadaan imunitas seluler yang aktif ini bisa dibuktikan dengan tes tuberkulin yang positif. Jika disuntikkan di lapisan kulit, contoh partikel kuman akan menimbulkan respon adanya peradangan lokal di sana, dan itu menunjukkan adanya hasil yang positif respon imunitas seluler. Aktivasi dari imunitas seluler ini selanjutnya meningkatkan proses pembersihan kuman oleh makrofag. Maupun oleh sel limfosit. Berikut ini adalah tampilan gambaran di jaringan ketika terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Pada gambar sebelumnya adanya granuloma, terdiri atas bisa jadi ada jaringan yang mengalami kematian, mengalami nekrosis yang berwarna keputihan seperti keju, karena itulah disebut sebagai nekrosis caseosa. Kemudian berada di antaranya adalah sel monosit atau makrofag yang berjajar seperti epitel, disebut sebagai sel epiteloid. Kemudian sebagian sel bersatu membentuk sel raksasa, namanya giant cell atau sel Datia Langhans, dan berada di antaranya adalah limfosit serta fibroblast dengan kolagen.
Berikut ini adalah gambaran sel Datia Langhans, sel besar dengan inti yang banyak, dan rupanya di sitoplasmanya mengandung Mycobacterium tuberculosis juga. Tampilan berikut ini adalah tampilan membedakan antara jaringan paru yang normal dengan yang mengalami tuberkulosis. Tampak pada yang normal, secara histologis, ruang alveolus tampak dengan dinding yang tipis, sedangkan pada yang mengalami tuberkulosis tidak dijumpai adanya ruang alveolus seperti pada normalnya, digantikan oleh infiltrasi sel-sel radang di sana. Tampak membentuk bulatan. Nah, ini bulatan ini disebut sebagai granuloma. Ada kumpulan dari kolagen yang terbentuk, kemudian adanya sel-sel limfosit di antaranya, kemudian adanya sel-sel epiteloid, sel Datia Langhans, dan zona nekrosis caseosa di sini. Bisa juga disertai dengan adanya erosi pembuluh darah dan adanya perdarahan, yang selanjutnya bisa menimbulkan gejala batuk darah pada pasien. Tampilan radiologi pada penderita tuberkulosis tampak di bagian yang B ini. Jika dibandingkan dengan yang normal, tampak adanya bercak radio opak atau bercak keputihan ini, menandakan adanya fokus infeksi di sana. Berikut ini adalah gambaran tuberkulosis primer. Yang ditunjuk oleh panah putih ini adalah kompleks GON. Adanya fokus infeksi tuberkulosis primer yang belum menyebar ke bagian paru yang lainnya. Beberapa waktu kemudian, setelah infeksi tuberkulosis menyebar ke seluruh bagian paru, tampak adanya bercak-bercak di seluruh bagian paru. Dan tampak yang di sebelah kanan ini adalah adanya kerusakan jaringan paru akibat infeksi tuberkulosis. Infeksi primer tuberkulosis pada pasien biasanya pada usia anak yang sebelumnya belum pernah terinfeksi oleh tuberkulosis. Tampak berupa adanya fokus infeksi, disebut sebagai fokus GON. Dan apabila ada keterlibatan kelenjar getah bening di hilus paru, adanya fokus GON dengan kelenjar getah bening paru ini disebut sebagai kompleks primer. Aktivasi dari kelenjar getah bening di paru ini, di bagian hilus ini, menandakan adanya aktivasi dari imunitas. Infeksi tuberkulosis yang sekunder itu bisa karena aktivasi infeksi primer. Jadi dulu pernah kena infeksi tuberkulosis, setelah beberapa tahun kemudian terjadi penurunan sistem imun, muncul aktivasi infeksi yang primer tadi, atau adanya reinfeksi. Dan respon imun pada pasien akan menimbulkan terjadinya perubahan lebih lanjut pada jaringan paru. Biasanya lesi di paru
ada di bagian apex. Adanya kavitasi, adanya fibrosis di bagian apex di paru, dan adanya pembesaran kelenjar getah bening di bagian hilus paru juga bisa tampak. Kenapa di bagian apex paru lebih rentan mengalami gangguan? Beberapa sumber menyatakan bahwa di bagian apex paru ini aliran darahnya lebih kurang jika dibandingkan dengan di bagian paru yang lainnya. Demikian juga drainase limfatik juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan bagian paru yang lainnya. Sehingga selanjutnya bisa meningkatkan kerentanan kerusakan paru di bagian apex. Penyebaran infeksi tuberkulosis dapat melalui beberapa cara, di antaranya adalah penyebaran secara langsung ke jaringan di sekitar. Tuberkulosis menyebar ke pleura, ke perikardium yang ada di dekat fokus infeksi. Kemudian melalui percabangan bronkus bisa ke bagian paru yang lainnya atau bahkan ke atas, menimbulkan konsolidasi di bagian parenkim paru. Kemudian penyebaran melalui vena pulmonari. Melalui pembuluh darah ini, kuman bisa ikut aliran darah kemana-mana. Bisa ke otak, terjadi meningitis, ke ginjal, ke tulang. Kalau mengenai vertebra, terjadi kerusakan korpus vertebra, disebut sebagai penyakit POD. Bisa jadi seorang pasien datang ke dokter bukan karena gangguan di paru, tapi karena gangguan di punggungnya. Setelah diperiksa ternyata ada kerusakan vertebra. Setelah diperiksa di bagian parunya adanya fokus infeksi, atau dengan pemeriksaan yang lainnya ditemukan adanya bukti infeksi tuberkulosis. Atau pada kasus yang menyebar merata di seluruh bagian paru disebut sebagai tuberkulosis miliar. Bahkan ini juga menjadi indikasi adanya penyebaran di seluruh tubuh. Kemudian penyebaran yang lainnya adalah melalui arteri pulmonari. Ini bisa karena adanya proses drainase limfatik menuju vena cava inferior. Sebagai ringkasan, perjalanan infeksi tuberkulosis dapat dilihat pada gambar di depan. Pada seseorang yang belum pernah mengalami infeksi yang pertama disebut sebagai infeksi primer. Ini biasa pada usia muda. Dengan adanya sistem imun yang kuat, fokus infeksi bisa terlokalisir, dan bisa juga dengan disertai aktivasi atau adanya fokus di kelenjar getah bening di bagian hilus. Adanya kedua ini disebut sebagai kompleks primer, dan ini bisa sembuh. Atau pada kasus atau kemungkinan yang lainnya adalah ini mengalami dorman, tidak terjadi aktivasi infeksi selama beberapa tahun. Begitu pada waktu terjadi penurunan sistem imun, terjadi aktivasi atau reinfeksi tuberkulosis. Kasus atau pada fase ini disebut sebagai tuberkulosis sekunder, dan ini bisa berjalan progresif, menimbulkan kerusakan lebih lanjut, penyebaran lebih lanjut, dan pada kasus yang luas disebut sebagai tuberkulosis miliar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga menambah
wawasan tentang bagaimana infeksi paru terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.